Alkitab kita bicara soal bagaimana doa bekerja. Sudah banyak hal yang kita kupas dari waktu demi waktu bicara mengenai doa. Markus pasal 11. Perhatikan ayat 20 sampai 26 Bapak Ibu. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Perikopnya berjudul nasihat Yesus tentang doa. Ayo, kalau saudara sudah ketemu, sembari saudara menyimak, saya membacanya buat kita sekalian. Demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jangan Bapamu yang di sorga supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bunyi kalimat yang dicatat dalam ayat 24, ayat bacaan kita, yang kalimatnya berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kalimat "apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi padamu." Kalimat itu menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana cara doa bekerja. Kalimat itu sesungguhnya sedang memberitahukan kepada kita sekalian bagaimana doa berproses menjadi kenyataan, yaitu dengan cara percaya kepada Allah. Sekali lagi, dengan cara percaya kepada Allah. Ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, mempersembahkan doa-doa kita, maka prinsip utama yang tidak boleh saudara abaikan adalah saudara harus memastikan bahwa saudara percaya kepada Allah, yakni percaya bahwa Dia mendengar doa kita, peduli dengan doa kita, senang dengan doa kita, bahkan segera menjawab doa kita. Percaya akan hal ini adalah pondasi yang harus dibangun tatkala setiap orang datang dalam berdoa. Karena itu bukan seperti apa sikap atau tutur kata dalam berdoa, sikap fisik seseorang dalam berdoa. Tetapi yang terutama, yang paling mendasar adalah percaya bahwa Allah mendengar doa kita, senang menjawab doa kita, berkuasa melakukan apa yang kita doakan. Percaya ini harus menjadi pondasi pertama.
Kalau kita memperhatikan kalimat sebelum ayat 20 Ibu Bapak, yakni secara khusus apa yang dicatat dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14 dalam Markus 11 itu, di situ kisahnya Yesus bersama dengan para murid-murid sedang berangkat meninggalkan kota Betania, dan kemudian dari kejauhan Yesus melihat sebatang pohon ara. Dari kejauhan Yesus berharap adalah kiranya satu atau barang dua buah di antara dedaunan yang rindang itu. Karena Yesus sudah lapar dan sangat mendambakan ada buah yang menjadi pelepas laparnya, pemuas laparnya. Maka keinginan untuk memetik buah dari pohon yang tampak di kejauhan itu begitu kuat. Dan kemudian Alkitab melaporkan Ibu Bapak, ketika Yesus tiba di pohon itu, tak satu pun buah ditemui. Dan ada keterangan lanjutan, karena memang tidak musim buah ara. Tapi menariknya dalam ayat 14 Ibu Bapak, pasal 11 kitab Markus itu, Yesus ngomong pada pohon ara yang tidak memperlihatkan buah yang diharapkan itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Coba bayangin saudara. Yesus bicara pada pohon itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Apa karena jengkelkah, karena kesalkah? Tapi kalimat itu terucap. Lalu kemudian Ibu Bapak, ayat Alkitab yang kita baca barusan tadi, yakni ayatnya yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari pohon yang sama, dari jalan yang sama, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi berarti Yesus itu ngomong sama pohon itu mungkin di antara petang atau jelang sore. Tetapi kemudian ketika Yesus bicara pada pohon itu, tidak ada sesuatu apapun yang tampak. Keesokan harinya lah baru kemudian pohon tersebut menjadi layu, kering sampai ke akar-akarnya. Maka Petrus dan kawan-kawannya teringat akan apa yang disampaikan Yesus kemarin pada pohon itu. Loh, pohonnya sudah kering. Kemarin Yesus ngomong pada pohon ini, jangan seorang pun lagi makan buah daripadamu. Dan sekarang pohon ini kering. Petrus teringat dengan kalimat itu. Ini adalah gambaran yang menjelaskan bagaimana doa berproses. Peristiwa ini Ibu Bapak, gambaran yang menjelaskan bagaimana cara doa bekerja. Sama ketika Yesus berkata pada pohon yang tidak berbuah itu. Begitu Yesus ngomong, di alam fisik, di alam nyata memang belum tampak perubahan. Belum tampak ada dedaunan yang layu. Ketika Yesus ngomong tak seorang pun lagi akan memakan buah daripadamu selama-lamanya. Kelihatannya pohon itu masih sama saja. Namun kemudian keesokan harinya ketika mereka melihat lagi pada pohon itu, barulah tampak pohon itu sudah kering, layu, bahkan kering sampai ke akar-akarnya. Ketika kita berdoa Ibu Bapak, sering sekali tatkala kita panjatkan doa, kita naikkan doa atau permohonan, kelihatan tidak apapun yang terjadi. Kelihatan biasa saja gitu. Di alam nyata memang tampak tidak terjadi sesuatu apapun. Di alam nyata. Tapi sesungguhnya Ibu Bapak, ketika kita berdoa menyampaikan sesuatu kepada Allah, sesungguhnya Allah segera menjawab doa itu.
Hanya saja sering sekali dibutuhkan waktu. Bahkan mungkin beberapa waktu lamanya untuk bisa melihat jawaban doa yang diberikan Allah itu terjadi di alam nyata. Sering sekali dibutuhkan beberapa waktu untuk melihat apa yang Allah kerjakan di alam roh itu tampak di alam nyata. Itulah cara doa bekerja. Itulah proses doa bekerja. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan sedang segera menjawab. Sama seperti ketika Yesus bicara pada pohon itu, sesungguhnya ketika Yesus lepaskan kalimat itu, maka sesuatu segera terjadi. Daunnya, akarnya, semuanya mulai tidak lagi berfungsi, terputus dari sumber-sumber air, sumber-sumber kehidupan yang diperlukan oleh pohon itu untuk bisa mekar, segar, berbuah. Tapi itu baru di alam roh. Butuh beberapa waktu. Sehingga apa yang terjadi di alam roh itu tampak di alam nyata. Karenanya Bapak Ibu, sering sekali kita membutuhkan kesabaran untuk bisa melihat, membutuhkan ketekunan, membutuhkan iman sampai apa yang kita doakan itu tampak atau terjadi di alam nyata. Saya akan coba perlihatkan kepada saudara bahwa ketika kita berdoa itu sesungguhnya jawaban doa itu segera dikerjakan. Kalaupun ada doa yang tidak dijawab, itu penyebabnya hanya satu. Karena doa kita salah. Makanya doa tidak dijawab. Hanya itu, ketika kita menaikkan doa lalu tidak ada jawaban. Karena doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang salah. Karena mungkin lahir dari keinginan-keinginan kita sendiri dan akan kita pergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Namun sejatinya Allah senang segera menjawab doa. Makanya kalimatnya lihat sekali lagi ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekali lagi, telah menerimanya. Percaya bahwa segera itu terjadi. Setelah kita percaya segera apa yang kita doakan itu terjadi, baru kemudian kalimat berikut berkata apa? Maka hal itu akan diberikannya kepadamu tampak di alam nyata. Jadi percaya bahwa Allah segera menjawab doa. Satu ketika, ini saya kasih contoh Daniel pasal 9 yuk. Kita lihat sama-sama kitab Daniel untuk meyakinkan saudara bahwa Allah segera menjawab doa. Oke, perhatikan, saya mulai ayat 1 ya, saudara ngikut aja. Doa Daniel, itu judulnya. Pada tahun pertama pemerintahan dari anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kitab Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Daniel berdoa dan bermohon. Coba lihat ayat 9. Oke. Sekali lagi dengar, saya akan baca. Ayat 20, lompat saja yuk ayat 20. Tadi yang jelas di atas sudah disebut Daniel berdoa. Sekarang kita lihat ayat 20.
Sementara aku bicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Perhatikan, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan. Ini yang disampaikan oleh malaikat, supaya engkau mengerti, kata malaikat kepada Daniel. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Kapan firman Allah keluar dari Allah, dari mulut Allah? Kapan firman Allah disampaikan pada malaikat? Sementara Daniel berbicara, sementara Daniel berdoa, sementara Daniel menyampaikan permohonannya, maka pada saat itu firman Allah keluar dari mulut Allah kepada malaikat untuk mengantarkan jawaban doa kepada Daniel. Makanya ini salah satu contoh, misalnya Ibu Bapak, salah satu contoh yang menjelaskan bagaimana Allah segera menjawab doa. Percayalah, maka hal itu akan segera terjadi padamu. Jadi adalah keliru Bapak Ibu apabila kita berpikir tidak ada yang terjadi dengan doa-doa kita hanya karena kita tidak melihat apapun. Keliru mengira bahwa tidak ada yang terjadi dengan doa-doa kita hanya karena kita tidak bisa merasakan sesuatu, tidak bisa meraba langsung jawaban doa tersebut itu. Keliru. Ada banyak hal yang melampaui otak kita ini Bapak Ibu, yang tidak bisa dilihat, dipahami, dijangkau olehnya. Namun sesungguhnya sedang berproses atau sedang terjadi. Makanya kuncinya setiap kali berdoa, percayalah. Haleluya. Ngomong dalam hati saudara yuk, percayalah. Percaya doa kita dijawab oleh Tuhan Allah. Saya akan lanjutkan sesi ini minggu yang akan datang, bicara mengenai hal yang perlu diketahui soal jawaban doa. Yang penting sekarang saudara ngerti dulu, cara doa itu berproses adalah segera. Ketika saudara sampaikan doa itu, sesungguhnya Allah segera memerintahkan jawaban doa untuk dihantarkan pada saudara. Segera, sementara saudara berdoa pun Tuhan sedang kerjakan. Dibutuhkan beberapa waktu untuk tampak di alam nyata. Kalau Daniel, begitu dia doa, langsung jawabannya dikasih. Ketika Yesus bicara pada pohon, segera terjadi. Tapi dibutuhkan beberapa waktu untuk apa yang terjadi, yang Allah kerjakan di alam roh, tampak di alam nyata. Lalu kalau begitu, bagaimana hal jawaban doa ini terjadi? Senin yang akan datang, saya akan bagi buat kita sekalian.